pelayanan kesehatan pada bayi dan balita, dan pertolongan pertama kegawat daruratan, obstetrik, serta neonatal. Pelayanan kesehatan pada bayi. Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi setidaknya 4 kali selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi. Yang pertama, kunjungan bayi 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan. Kemudian kunjungan bayi 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan. Terus kunjungan bayi 1 kali pada umur 6 sampai 8 bulan. Terus kunjungan bayi 1 kali pada umur 9 sampai 11 bulan. Asuhan bayi baru lahir meliputi yang pertama, pelayanan neonatal esensial. Yang kedua, pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir dilaksanakan pada 0 sampai 28 hari atau kunjungan neonatus. Yang ketiga, penyuluhan kepada ibu tentang pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan dan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi di atas 6 bulan. Yang keempat, pemantauan tumbuh kembang. Pemantauan tumbuh kembang bayi untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang bayi. 5. Pemberian obat yang bersifat sementara pada penyakit ringan sepanjang sesuai dengan obat-obatan yang sudah ditetapkan dan keperluan segera merujuk pada dokter. Pelayanan kesehatan pada anak balita. Dalam mempersiapkan anak yang berkualitas, maka sejak dari mulai terjadi pembuatan sampai dianya menjadi dewasa haruslah dilakukan pemeliharaan dan penjagaan yang seksama agar tumbuh kembang anak tersebut tidak mengalami kegagalan. Pelayanan kesehatan balita di dalamnya meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A, dan tata laksana balita sakit jika diperlukan, pemberian kebutuhan nutrisi yang baik pada anak. Dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik seorang anak, pemberian makanan yang bergizi mutlak sangat diperlukan. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai beberapa fase yang sesuai dengan umur si anak, yaitu fase pertumbuhan cepat dan fase pertumbuhan lambat. Bila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan terjadi gangguan gizi pada anak tersebut yang mempunyai dampak di belakang hari, baik bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik anak tersebut maupun gangguan inteligensi. Pemberian kapsul vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh, yang mana vitamin A berguna untuk kesehatan mata agar dapat melihat dengan baik dan jelas, dan untuk kesehatan tubuh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, jaringan epitel untuk melawan penyakit misalnya campak, diare, dan infeksi lainnya. Upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan pada beberapa sasaran yang diperkirakan banyak mengalami kekurangan terhadap vitamin A, yang dilakukan melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi dan balita yang diberikan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.
Vitamin A terdiri dari 2 jenis. Kapsul vitamin A yang berwarna biru itu diberikan pada bayi yang berusia 6-11 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian kapsul vitamin A yang berwarna merah itu diberikan kepada balita posyandu. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup yang pertama penimbangan berat badan, 2 penentuan status pertumbuhan, 3 penyuluhan, yang keempat jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke puskesmas. Pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Deteksi dini yang pertama pemantauan tumbuh kembang bayi, balita dan anak prasekolah atau deteksi dini. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan meliputi pengukuran berat badan terhadap tinggi badan, kemudian pengukuran lingkar kepala. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan meliputi screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Kemudian tes daya dengar, tes daya lihat. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional. Deteksi dini penyimpangan mental emosional itu adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah kesehatan emosional, autism, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Bila penyimpangan mental emosional terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Imunisasi adalah suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikro atau organisme, yaitu bakteri dan virus, dan dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kita. Dengan imunisasi, tubuh kita akan terlindungi dari infeksi, begitu pula orang lain. Adapun pertolongan pertama, kegawat daruratan obstetri dan neonatus, ada ABC dalam medis bukan hanya sekedar huruf alfabet. Ini merupakan prinsip penanganan kegawat daruratan. ABC yang dimaksud yaitu kepanjangan dari airways, breathing, dan circulation. Prinsip-prinsip ABC diterapkan ketika menghadapi keadaan gawat darurat, yaitu untuk A atau airway, yaitu jalan nafas, adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa jalan nafas korban atau pasien. Airways adalah prioritas pertama dalam prinsip ABC. Jika terjadi gangguan pada saluran pernafasan harus segera dibebaskan karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen lebih dari 3 menit. Kemudian ada B atau B breathing atau bantuan nafas. Bantuan nafas kedua, pemeriksaan pola pernafasan korban atau pasien untuk mengetahui apakah ada masalah dengan pernafasannya. Jika korban tampak kesulitan bernafas, segera beri bantuan nafas. Untuk C atau sirkulatori atau bantuan sirkulasi, tahap terakhir pemeriksaan apakah sirkulasi darah lancar dengan memeriksa detak jantung pasien. Jika pasien kehilangan kesadaran, tidak bernafas, tidak
ada denyut nadi dan tidak ada denyut jantung, korban akan mengalami henti jantung. Tindakan selanjutnya adalah pompa jantung atau resusitasi jantung.